Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Mo Yuanshan berlutut di sana, pipinya pucat, malu setengah mati. Ini layu seperti terong beku. Suasana hati semua orang kacau, dan mereka diam. Terkejut. Juga bingung. Dalam keluarga Mo mereka, senioritas Mo Yuanshan sangat tinggi, dan sebagian besar orang besar di sini adalah juniornya. Tapi tidak ada yang mengira bahwa untuk orang luar seperti Su Yi, leluhur tua itu akan dengan kasar memerintahkan Mo Yuanshan untuk berlutut. Bahkan dengan risiko kematian. Ini sama sekali tidak terduga. Li Zong menelan ludah, gemetar tak terkendali. Dia sudah menentukan siapa suara yang memerintahkan Mo Yuanshan untuk berlutut. Mo Xinlin. Peri manusia dari keluarga Mo itu. Pasti ada rahasia yang tidak bisa saya ketahui, jika tidak, sebagai makhluk abadi, mengapa saya harus menunjukkan kasih sayang kepada sesama Taoisu seperti ini? Li Zong bergumam dalam hati, dan ekspresinya menjadi bingung. Mo Qingzhou jelas lega, hanya dia yang tahu mengapa leluhur Xinlin sangat marah. Su Yi bukannya mereka bisa menyinggung keluarga Mo. Rekan Taoisu, orang-orang klan tidak tahu apa-apa, menyinggung Zunwei, dan menantikan Haihan. Suara agung Mo Xinlin terdengar lagi, dengan sedikit permintaan maaf, orang tua itu tidak bisa meninggalkan tanah leluhur, jika tidak, dia pasti akan meminta maaf kepada sesama Taois secara langsung. Semua orang di aula menjadi semakin terkejut. Nenek moyang Xinlin sebenarnya meminta maaf. Mo Yuanshan, yang sedang berlutut di tanah, juga tercengang dan menyadari ada yang tidak beres. Su Yi memikirkannya dan berkata, aku tidak keberatan sedikit berdebat. Haha, ini yang terbaik, jadi membuatku merasa nyaman. Tawa Mo Xinlin terdengar lega. Mo Qingzhou juga menghela nafas lega, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, rekan Taoisu, saya telah mengatur tempat peristirahatan untuk Anda. Sebelum Anda dan pertarungan Hong Fei Guan, Anda dapat memperbaiki sementara di klan kami. Saya berjanji, tidak ada yang akan mengganggu sesama Taois lagi. Su Yi mengangguk dan berkata, terima kasih. Segera, Mo Qingzhou meninggalkan aula bersama Su Yi. Sampai sosok yang menyaksikan keduanya menghilang, semua orang menghela nafas seolah baru bangun dari mimpi. Setelah itu, tampilan menjadi rumit. Karena, hingga saat ini, mereka belum dapat memahami mengapa leluhur Xinlin mereka sendiri sangat mementingkan Su Yi, sungguh luar biasa. Urusan hari ini, jangan biarkan bocor. Mo Xinlin memberi perintah, Yuanshan, kamu harus bangun dan menemuiku. Ningcui Xianshan. Di tengah gunung, di paviliun yang elegan dan sederhana. Ini adalah kediaman yang diatur Mo Qingzhou untuk Su Yi. Apakah kamu puas dengan tempat ini? Mo Qingzhou tersenyum. Dia anggun dan anggun, menyamar sebagai pria, di bawah bayang-bayang lampu malam, dia memiliki kecantikan yang cerdas dan cantik. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia duduk dengan santai di sofa empuk di pagar miring, mengeluarkan kendi, menyesap, dan berkata, saya cukup bingung, dengan latar belakang keluarga Mo Anda, itu jauh lebih dari jika Anda memperlakukan saya seperti ini, bisakah kamu memberitahuku kenapa? Mo Qingzhou mengerutkan bibir kristalnya, matanya halus, dan berkata, apakah kamu ingin mendengar kebenaran? Su Yi tersenyum, itu sifatnya. Mo Qingzhou tidak lagi menyembunyikannya, dan berkata, ini adalah perintah leluhur Xinlin keluarga kami. Dia telah mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan peri Hong Yun. Sebelum selesai berbicara, Su Yi mengangkat alisnya dan berkata, ini ada hubungannya dengan Hong Yun yang asli. Nama untuk peri. Sebuah nama untuk orang yang nyata. Tapi mereka berdua saling kenal dan berbicara tentang orang yang sama. Sepasang mata cerah Mo Qingzhou memancarkan warna yang aneh, dan menertawakan dirinya sendiri. Di masa lalu, saya tidak menyangka asal-usul peri awan merah begitu istimewa dan misterius, hanya ketika dia seperti saya, keturunan abadi yang datang kepada dunia untuk menghindari bencana. Tapi sekarang, aku tahu identitasnya jauh dari apa yang bisa aku bandingkan, dan bahkan beberapa leluhur keluargaku, aku khawatir sulit untuk dibandingkan dengannya.
Seseorang yang diundang ke aula utama pengadilan abadi pusat untuk berpartisipasi dalam perjamuan Pantao, bagaimana mungkin identitasnya biasa saja? Perlu dicatat bahwa leluhur keluarga Mo mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula utama pengadilan abadi pusat untuk jamuan makan. Su Yi tertegun. Tanpa diduga, alasan mengapa keluarga Mo sangat menghargai diri mereka sendiri sebenarnya terkait dengan Hong Yun yang asli. Ini tidak terduga. Keluarga Mo adalah keluarga aristokrat di dunia abadi, tetapi menurut Mo Qingzhou, bahkan beberapa leluhur keluarga Mo tidak sebaik orang asli Hong Yun, yang membuat Su Yi tidak bisa tidak terkejut dan menyadari bahwa aku dulu meremehkan orang asli Hong Yun. Bagaimana dengan sesama Taois, dan apa hubungannya dengan awan merah peri? Mo Qingzhou berbisik, matanya yang berbintang dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang tak terkendali. Su Yi berkata dia dan aku hanya memiliki sedikit hubungan. Beberapa wajah. Mo Qingzhou tercengang, aku tidak mengenalmu sebelumnya. Su Yi mengangguk ya. Mo Qingzhou jelas tidak percaya, dan berkata, pada saat pertempuran di Zixiaotai, dia datang sendiri dan banyak membantu sesama Taois. Bagaimana mungkin orang biasa memintanya untuk pergi sendiri? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, dia muncul sendiri, aku tidak meminta bantuannya. Mo Qingzhou. Dia menjadi semakin bingung, bahkan sedikit bingung. Sebagai peri awan merah, apakah dia akan mengambil inisiatif untuk membantu? Mengapa? Mungkinkah ada rahasia lain yang tidak diketahui tentang Su Yi, sehingga peri Hong Yun juga menyukainya? Itu pasti. Memikirkan hal ini, tatapan Mo Qingzhou ke arah Su Yi menjadi lebih halus. Di masa lalu, ketika dia pertama kali mengetahui keberadaan Su Yi, dia ingin menyimpannya di sisinya untuk digunakan sendiri. Sekarang setelah saya memikirkannya, saya menyadari bahwa menurut saya itu terlalu sederhana, dan saya hampir membuat kesalahan besar. Tiba-tiba, Su Yi berkata, jika memungkinkan, saya harap keluarga Mo Anda dapat membantu saya. Mo Qingzhou tiba-tiba sadar dan berkata dengan senyum ringan, rekan Taois, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Aku yakin penjahit itu sekarang berada di area terlarang Feixian. Su Yi berkata, apakah keluarga Mo Anda dapat menemukan keberadaannya atau tidak? Sebelum saya menghadapi Hong Fei Guan, saya akan membantu keluarga Mo Anda mengangkat karakter Xia Jing untuk mengangkat kutukan pada mereka. Mata cerah Mo Qingzhou cerah, dan dia berkata, oke. Malam itu, Mo Qingzhou mengambil tindakan. Di area terlarang keluarga Mo. Di atas platform Tao, sosok Mo Xinglin duduk bersilang di atas batu giok. Di depan platform Tao, Mo Yuanshan berlutut di tanah, merasa gelisah. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan, Paman Zhu, saya tidak menargetkan Su Yi kali ini, tetapi demi klan, berpikir bahwa jika dia menderita dalam pertarungan dengan Hong Fei Guan, kami akan melakukannya. Kerja keras yang telah dibayar keluarga Mo sebelumnya pasti akan sia-sia. Sebelum dia selesai berbicara, Mo Xinglin menyela, dari awal, kamu salah. Mo Yuanshan membeku dan kaget. Rekan Taoisu tidak pernah berutang apapun kepada kami, apakah itu untuk menjamin pertikaian antara dia dan Hong Fei Guan kali ini, atau saya memberikan perintah untuk melepaskan niat baik, kami semua melakukannya atas inisiatif kami sendiri. Suara Mo Xinglin sangat agung, bahkan jika dia tidak membantu keluarga Mo kita mengangkat kekuatan kutukan, tidak ada yang perlu dikritik. Mo Yuanshan tampak murung, dan berbisik, Paman, bukankah karena kita melakukan ini agar dia membantu kita? Mo Xinglin mencibir, saya dapat melihat bahwa Anda memiliki dendam di hati Anda untuk meminta Anda berlutut untuk meminta maaf. Mo Yuanshan terdiam. Mo Xinglin berkata dengan dingin, aku menyuruhmu datang, hanya untuk memberitahumu bahwa di belakang Su Yi, berdiri di belakang ini adalah peri awan merah. Asal-usul peri awan merah ini sangat istimewa dan misterius, dan dapat digambarkan sebagai tak terduga, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa jika dia ada, bukan keluarga Mo kita yang dapat menyinggung perasaannya. Kata-kata itu membuat Mo Yuanshan tersambar petir, dan seluruh orang tercengang. Ternyata semua ini berhubungan dengan awan merah peri. Dia mengerti. Pantas saja Pazu berbicara sendiri, memaksa dirinya untuk berlutut, semua ini bukan karena Su Yi,
tapi karena di belakang Sui, berdiri di belakang Very Red Cloud. 4 hari kemudian, rekan Taoisu akan menghadapi Hong Fei Guan. Mo Xinglin berkata, pada saat itu, pasti ada banyak hal lama yang tidak terlihat. Mereka mungkin tidak terlibat dalam duel ini, tapi setelah duel berakhir pasti akan ada badai. Mo Yuanshan buru-buru berkata, apa maksud leluhur? Ketika saatnya tiba, keluarga Mo kita akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi sesama Taoisu. Mo Xinglin mengangguk dan berkata, kita harus melakukan yang terbaik. Bahkan jika kita diincar oleh kekuatan lain, posisi keluarga Mo kita harus berada di pihak Taoisu. Mo Yuanshan berkata dengan sungguh-sungguh dimengerti. Ketika saatnya tiba, kamu dan King Chou akan pergi bersama, dan kamu akan menebus kesalahanmu. Mo Xinglin berkata, bahkan jika ini adalah pertarungan besar, itu akan terjadi dengan segala cara. Malam ini, berita kedatangan Sui menyebar ke seluruh area terlarang Feixian, menarik perhatian para Taois Taiko utama dan Taois abadi. For a while, undercurrents surging. Akhirnya di sini, bagus. Fu Dongli, keturunan abadi, memancarkan pancaran sinar dan niat membunuh. Kali ini, kita harus membiarkan dia datang dan pergi. Shen Xuan Jianzai, kepala sekolah Qinghai, memiliki suara nyaring dan tekad yang kuat. Dalam pertempuran Gunung Suci Jinxia, Su Yi membunuh Chang Fu dan Ruan Caizi dari sekte mereka, dan mereka telah lama dianggap sebagai musuh abadi mereka. Adegan serupa juga terjadi di pasukan top kuno seperti Tianyin Xianmen, Huanjian Xianlou, Gunung Sihir Huangquan dan sebagainya. Kekuatan besar yang membenci Su Yi ini semuanya menderita kerugian besar dalam pertempuran Zixiaotai dan King Yuesan, dan mereka sangat membenci Su Yi. Tentu saja, yang lebih penting, semua orang tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memburu Su Yi dan mendapatkan kekuatan reinkarnasi. Pada saat yang sama, berita bahwa Hong Fei Guan memimpin sekelompok monster tua untuk membunuh sekelompok orang kuat di Gunung Iblis Huangquan juga menimbulkan sensasi yang luar biasa malam itu. Kejadian ini membuat semua kekuatan besar menyadari bahwa Hong Fei Guan serius dan tidak dapat mentolerir orang lain yang menyerang Su Yi tanpa izin sebelum duel. Hancurkan gunung dan goyangkan harimau, itu saja. Justru hal inilah yang membuat kekuatan yang berada di sekitar sudut hanya bisa memilih untuk bersabar dan tidak berani bertindak gegabah. Setidaknya sebelum pertikaian antara Hong Fei Guan dan Su Yi, tidak ada yang berani pergi ke Su Yi lagi. That night too, kekuatan keluarga Mo dikirim dan memerintahkan sekelompok pengikut Tao kuno yang tergabung dalam klan mereka untuk mulai mencari keberadaan penjahit tua itu. Su Yi bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, minum sampai dia tertidur lelap. Hidup selalu seperti ini, lebih baik daripada pemabuk di dunia. 3 hari kemudian, Mo Qingzhou datang dan memberi tahu Su Yi bahwa jejak penjahit memang ditemukan di area terbatas Feixian. Sayangnya, lelaki tua ini sangat licik. Saat kekuatan keluarga Mo tiba, pihak lain sudah dievakuasi selangkah lebih maju. Su Yi tidak terkejut dengan ini. Penjahit tua, karakter yang berjalan dalam kegelapan sepanjang tahun, paling baik dalam bersembunyi dan menyelinap, dan kebanyakan orang tidak dapat menemukannya sama sekali. Bagi Su Yi, cukup memastikan bahwa penjahit tua itu berada di area terlarang Feixian. Selanjutnya, Su Yi memenuhi janjinya, dan di bawah pengaturan Mo Qingzhou, dia membantu karakter keluarga Mo mengangkat kutukan di tubuh mereka satu per satu. Ada juga Gunung Mo Yuan. Daois muda Su memiliki pikiran yang cemerlang, yang benar-benar membuat Mo malu dan malu. Mo Yuanshan membungkuk dan memberi hormat, tampak malu. Awalnya, dia khawatir Su Yi akan membalas dendam dan tidak akan membantunya mengangkat kutukan. Tapi ternyata dia terlalu banyak berpikir. Su Yi tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Rekan Taoisu, ini adalah sebagian dari keinginan semua orang di klan kita. Terimalah dan jangan menolak. Mo Qingzhou mengeluarkan gelang penyimpanan dan menyerahkannya pada Su Yi dengan kedua tangannya. Di gelang penyimpanan, ada ratusan ramuan ajaib tingkat bulu dan obat ajaib yang benar-benar tak ternilai harganya. Selain itu, ada ramuan yang sudah lama menghilang dari dunia. Ini sedikit pemikiran dari Mo Xinglin yang abadi. Mo Qingzhou yakin bahwa ketika Su Yi melihat hadiah ini,
dia pasti akan lebih menghargai kebaikan dari keluarga Mo mereka. Su Yi tidak menolak dan mengambil alih gelang penyimpanan itu. Mo Qingzhou jelas sangat senang, dan berkata, besok pagi, saya akan memimpin orang-orang kuat dari keluarga Mo dengan paman saya untuk mengawal teman-teman Taois ke Gunung Luwu, teman-teman Taois dan bersiap untuk pertempuran dengan damai. Keberatan, jika Anda dapat memberi tahu saya apapun yang Anda butuhkan. Su Yi memikirkannya dan berkata, aku hanya punya satu permintaan. Mo Qingzhou mengedipkan mata bintangnya yang berair dan tersenyum manis, gadis kecil itu mendengarkan. Su Yi berkata sebelum dan sesudah duel besok, bahkan jika aku berada di tempat yang ditakdirkan, jangan ikut campur. Mo Qingzhou memiliki senyum kusam di wajahnya. Su Yi sudah pergi dan kembali ke kediamannya. Untuk pertarungan ini, hatinya seperti cermin, dan dia tahu betul bahwa bahkan dengan keluarga Mo sebagai jaminan, setelah pertarungan, banyak gangguan tak terduga pasti akan terjadi. Namun, inilah yang dia harapkan. Ini bukan hanya tentang mengasah diri sendiri. Tapi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah yang lebih penting. Tidak butuh bantuan kami. Mo Xinglin terkejut. Ya, rekan Taoisu mengatakan bahwa meskipun dia berada dalam situasi malapetaka, kami tidak akan membiarkan keluarga Mo ikut campur. Mo Qingzhou berbisik. Dia juga bingung. Mo Xinglin merenung sejenak dan berkata, karena Dao Yousu mengatakan itu pasti sesuatu yang lain. Namun, ketika harus membantu, kita tidak bisa diam saja. Setidaknya, biarkan semua kekuatan di area terbatas Fei Xian menjadi jelas, keluarga Mo kita dengan tegas berada di pihak Su Dao You. Selain itu, seandainya rekan Taoisu menghadapi bahaya, orang-orang dari keluarga Mo kita harus melakukan yang terbaik. Nadanya nyaring dan bertenaga. Mo Qingzhou memimpin. Segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata leluhur, apakah menurut Anda peri awan merah akan muncul saat itu? Mo Xinglin terdiam sesaat, lalu berkata, dia memiliki tingkat keberadaan sedemikian rupa sehingga pikirannya tidak mudah untuk berspekulasi, kita hanya perlu melakukan urusan kita sendiri. Mo Qingzhou mengangguk. Di paviliun ramuan. Ketika Su Yi selesai menghitung harta di gelang penyimpanan, dia terkejut. Ada ramuan di antara mereka. Ini seharusnya hadiah dari Mo Xinglin, alasannya. Pasti tidak ada hubungannya denganku. Su Yi menyentuh hidungnya, dan sosok Hong Yun yang sebenarnya muncul di benaknya. Meskipun dia sombong dan angkuh, dia juga dapat dengan jelas memahami bahwa sebagian besar alasan mengapa keluarga Mo memperlakukannya dengan sangat baik adalah karena orang asli Hong Yun. Su Yi tidak bisa menahan perasaan aneh tentang ini. Dia telah melakukan banyak hal sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk memegang paha seseorang. Tapi tidak peduli apa, kali ini dia secara pasif dicelupkan ke dalam cahaya orang asli Hong Yun. Coba perbaiki ramuan. Hati Su Yi tergerak, dia mengeluarkan tungku peningkat langit, dan melemparkan ramuan ke dalamnya. Ledakan. Kali ini berbeda dengan pemurnian obat sebelumnya. Setelah 1 jam penuh, tungku perbaikan surga memurnikan 3 pil obat. Di tungku perbaikan langit, lampu peri ungu terjalin, dan sebaris kata diuraikan seperti ujung pena. Xianyuan Suesendan, dapat membangun fondasi jalan abadi, sumber pendinginan jiwa, memurnikan darah dan energi tubuh, dan mengubah vitalitas tanpa akhir. Su Yi terkejut. Apakah tungku perbaikan surga ini benar-benar halus? Untuk pertama kalinya, saya berkata pada diri sendiri tentang efek ajaib dari ramuan ini. Segera, tungku perbaikan surga menyimpan 1, dan 2 lainnya disegel oleh tungku perbaikan surga dengan segel rahasia cahaya peri ungu yang aneh dan diserahkan kepada Su Yi. Ini membuat Su Yi bertanya-tanya, jika segelnya dibuka, kedua pil itu akan terbang. Layak menjadi obat peri, dan ini luar biasa. Su Yi memuji. Dia menyingkirkan ramuan obat dan tungku untuk membuat langit, dan mulai bermeditasi. Larut malam. Semua orang diam, dan serangga berdesir di luar jendela. Kursi ini terasa perlu bagi Anda dan saya untuk mengobrol terbuka dan jujur. Di lautan kesadaran, suara generasi ke-6 tiba-tiba terdengar. Itu masih penuh dengan kekuatan yang mendominasi, tetapi dibandingkan dengan masa lalu, itu jauh lebih damai.
Sui, yang sedang bermeditasi, tersenyum. Apakah ini terlalu banyak? Apakah yang akan kamu bicarakan? Kata Sui dengan santai. Dunia keenam berkata, dalam keadaan seperti itu, Anda harus tetap mendengarkan saran kursi ini, jangan menerobos situasi dengan mudah, meskipun yang ingin Anda injak hanyalah jalan kenaikan, tetapi ini terkait dengan masa depan. Pencapaian Dao abadi. Sui berkata, jika saya tidak melakukan persiapan penuh, bagaimana saya bisa dengan mudah menerobos? Kamu belum pernah mengalami budidaya jalan Ascension, jadi bagaimana kamu bisa sepenuhnya siap? Generasi keenam mau tak mau mencibir, hanya mengandalkan rekaman beberapa lagu klasik dan panduan dari yang lain. Konyol. Kamu mungkin jauh lebih baik dariku di alam raja, tapi pemahamanmu tentang jalan kenaikan dan jalan keabadian, di mataku, tidak berbeda dengan katak di dasar sumur. Sui menyipitkan matanya, tetapi tidak membantah. Dia menghela nafas pelan, sayangnya, ini bukan denganku, dan aku tidak punya waktu untuk menunggu lebih lama lagi. Yang keenam berkata dengan heran, mengapa kamu mengatakan itu? Besok, aku akan menghadapi musuh sendirian. Sui berkata, hanya dengan menerobos alam kita dapat menyelesaikan bencana besar ini. Suara generasi keenam tiba-tiba membawa sentuhan amarah, kamu memeras kursi ini. Sui tersenyum dan berkata semuanya telah dikatakan dan dilakukan, Anda dan saya akan lebih bahagia, sekarang beritahu saya wawasan dan pengalaman Anda menerobos jalan kenaikan, mungkin besok itu bisa berguna. Dengan cara ini, kamu tidak perlu khawatir tentang kesalahan di jalanku, dan aku juga bisa menyelesaikan malapetaka setelah menerobos, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Keenam. Apakah kamu sudah lama menghitung kursi ini? Apakah kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut rahasia memecahkan dunia dari kursi ini? Suaranya menjadi suram. Kamu bisa menolak. Kata Sui tanpa ragu. Yang keenam terdiam. Untuk waktu yang lama, dia mengucapkan kata demi kata, kecuali jika Anda meminta kursi ini, jika tidak, jangan pikirkan itu. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sui duduk di sana sendirian, mengeluarkan kendi dan menyesapnya, berkata dengan acuh tak acuh, kata-kataku juga diletakkan di sini, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memohon padamu. Keenam tidak menjawab. Sui tidak peduli sama sekali. Mengapa generasi keenam tiba-tiba mengambil inisiatif untuk berbicara malam ini? Aku tidak tahan lagi. Ini seperti merebus elang, ini semua tentang siapa yang bisa memakannya. Memang generasi keenam kali ini masih gagal berkompromi. Namun, Sui tidak terburu-buru, dia memiliki inisiatif mutlak, generasi keenam harus cemas. Keesokan harinya, dini hari. Gunung Luwu. Gunung-gunung setinggi puluhan ribu meter, terjal dan terjal, lurus ke langit. Ini juga membuat Gunung Luwu tampak menonjol dari keramaian, yang sangat menarik perhatian. Fajar baru saja menyingsing, tetapi daerah dekat Gunung Luwu sudah ramai dengan orang, dan ada kepala hitam di mana-mana. Itu adalah pembangkit tenaga dari Taoisme Taiko Utama dan Taoisme Abadi. Yang terlemah adalah roh-roh mati di tingkat alam bayi ilahi. Hantu langit yang kuat dapat dilihat di mana-mana. Adapun karakter ranah, tidak ada. Karena di bawah kiamat zaman kuno, karakter di Ascension Realm tidak bisa bertahan. Puncak Gunung Wushan. Sesosok berdiri sendiri, berpakaian seperti salju dan selurus pistol. Petugas Hong Fei. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada pemimpin keturunan abadi, dengan kekaguman, dan kecemburuan. Beberapa orang tua hanya bisa menghela nafas. Dari segi gaya, warisan, dan kekuatan, Hong Fei Guan, keturunan abadi, cukup membuat orang tua ini merasa malu. Kalau begitu Sui belum datang. Raknya terlalu besar. Seseorang mengerutkan kening dan membuat suara ketidakpuasan. Apa terburu-buru, jika dia datang, tidak akan ada kembali, tunggu saja dengan sabar. Seseorang tertawa kecil. Situasi saat ini, siapa yang bisa melihat dengan jelas? Bahkan jika Sui tidak mati di tangan Hong Fei Guan, dia pasti akan mati dalam badai setelah duel. Karena dia bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, berdasarkan ini saja, tidak ada yang akan membiarkannya hidup.
Di lapangan, orang-orang berdiskusi dan mengomentari Sui. Dan dari awal hingga akhir, Hong Fei-guan mengabaikannya. Dia berdiri di sana, setenang batu, tidak sedih maupun bahagia. Waktu berlalu. Tiba-tiba, kelopak mata Hong Fei-guan yang tertutup diam-diam terbuka, dan dia melihat ke langit jauh. Sekitar waktu yang sama, ada keributan di lapangan, dan banyak mata tanpa sadar melihat ke atas. Sebuah tim yang kuat muncul entah dari mana. Itu tim keluarga Mo. Yang di depan adalah Sui. Begitu muncul, itu menjadi fokus penonton. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.